Oke, halo semua, aku Devta. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang penggunaan kursor pada SQL. Di sini aku udah buat 3 buah tabel. Kalau kita lihat isinya satu-satu, mulai dari tabel barang seperti itu, terus tabel transaksi. Oke, terus yang tabel terakhir yaitu tabel laporan penjualan. Ini tabel ini masih belum ada isinya ya, karena nanti kita akan pakai kursor untuk isinya. Terus kita lihat aja struktur dari tabel laporan penjualannya. Oke, seperti ini. Jadi ini 3 buah tabel yang bakal aku pakai pada video kali ini. Tabel yang pertama itu tabel barang, isinya tuh simple aja, cuman barang-barang yang dijual. Terus tabel kedua ini ada tabel transaksi. Tabel ini tuh mencatat transaksi yang terjadi pada toko ini. Terus tabel yang terakhir itu tabel laporan penjualan. Jadi semua itu tabel ini tuh diisi laporan dari penjualan tiap-tiap barang ya, yang isinya tuh nama barang, stok, berapa stok yang terjual, terus total keuntungan, dan berapa kali barang itu terjadi transaksi. Oke. Tapi sebelum itu aku mau buat suatu prosedur dulu. Prosedur ini aku gunain untuk menghitung berapa stok terjual, total keuntungan, dan total transaksi dari sebuah barang ya. Cara itu kita tinggal buat create procedure, kita set dulu delimiternya, baru kita create prosedur. Namanya misalnya hitung hasil. Terus ini aku pakai parameter in, nama variabel input ID, data integer, terus langsung kita pas parameter baru yaitu out. Nama variabelnya jumlah stok terjual integer, terus out lagi. Ini outnya tuh ke jumlah keuntungan integer juga. Terus parameter terakhir out juga, namanya jumlah transaksi, nanti pada data integer. Kita enter, baru kita begin, kita mulai prosedurnya. Nah, di sini aku bakal set ini satu parameter outnya itu jumlah stok terjual. Oke, kita set. Jadi aku mau hitung ini jumlah ID barang yang terjual pada tabel transaksinya gitu. Jadi misalnya ini ID barang 1 itu jumlah terjualnya 5, terus ini 1 juga jumlahnya 1, ini 1 juga 2. Jadi misalnya dihitung totalnya tuh 5 1 2 8 ya. Jadi aku mau hitung kayak gitu. Cara itu tinggal set jumlah ini, terus kita select, kita sum jumlah from tabel transaksi where ID barang sama dengan input ID. Ini parameter in-nya. Titik koma, kita enter, baru kita set lagi. Aku mau nge-set jumlah keuntungan. Jumlah keuntungan, kalau tadi kan aku ngehitung dari jumlahnya, kalau sekarang aku mau hitung dari total harga. Jadi kayak gitu, sama aja. Kita set jumlah keuntungan, misalnya ini select sum total harga from tabel transaksi where ID barang sama dengan input ID. Jadi dia akan menghitung ini kolom total harga, yang dimana kolom ID barang itu sama dengan ini input ID itu ya. Kita enter, kita tinggal ngeset parameter terakhirnya di sini, jumlah transaksi yang ini ya, jumlah transaksi kita set. Nah, di sini aku mau menghitung di tabel transaksi ini berapa kali ID barang itu melakukan transaksi. Semisal ini ID barang 1. Di tabel transaksi ini kan ada berapa ya ID barang 1, 1, 2, 3. Jadi jumlah transaksinya tuh ada 3 kayak gitu.
Cara itu tinggal select, kita count ID barang, bukan ID barang dong, ID transaksi from tabel transaksi di mana ID barang itu sama dengan input ID. Oke. Enter, lalu kita end. Situ oke, berhasil ya. Terus kita set ulang delimitannya ke titik koma. Nah, misal aku sebelum aku lanjut, aku pengen ngetes dulu prosedur di atas nih apakah udah berfungsi dengan benar. Kita tinggal call hitung hasil. Nah, misal aku pengen ngehitung ID input ID-nya itu ID barang yang satu ya, buku tulis misal yang satu, terus out parameter outnya kita kasih variabel jumlah stok terjual, terus ini parameter kedua jumlah keuntungan, terus variabel pada parameter ketiga itu jumlah transaksi. Titik koma kita enter. Misal kita cek dulu, kita cek nilai dari setiap variabelnya, jumlah keuntungan, jumlah transaksi. Oke, koma. Error. Oke, ternyata ini ya ada salah ketik. Kita ulang aja, jumlah stok terjual. Terus kita select yang terakhir, jumlah transaksi. Kita enter. Oke, jumlah stok terjual 8, jumlah keuntungan 56.000, jumlah transaksi 3 kali. Kalau kita cek di sini di tabel transaksi, kita kan ini nih hitungnya itu ID barang itu 1 ya, berarti ID barang 1 jumlah 5, ini jumlah 1, ini jumlah 2, 5 tambah 1 tambah 2 8. Oke, bener. Terus jumlah keuntungan di sini 35, terus ini 7.000, 42, terus di sini 14.000. 42 tambah 14 66.000. Oke, benar. Terus jumlah transaksinya di sini ID barang 1 2 3. Oke, benar 3 ya. Oke, berarti prosedur di atas sudah benar. Nah, selanjutnya aku mau naruh ini ke dalam hasil kayak gini tuh ke dalam tabel laporan penjualan. Tapi aku pengennya tuh, kalau ini kan masih satu ini aja, satu barang aja. Aku pengen itu kok di tabel laporan penjualan tuh ada semua barangnya. Jadi semua barang di tabel barang ini itu ada rekapannya di tabel laporan penjualan. Nah, di sini baru kita akan menggunakan yang nama itu kursor. Oke. Untuk menggunakan kursor, kita membuat store prosedur dulu sama kayak tadi ya. Kita create prosedur. Terus nama prosedurnya buat laporan. Oke. Baru kita bikin. Nah, di sini aku akan declare beberapa variabel di sana yang akan dipakai untuk menampung nilai-nilai yang akan disimpan kursor nanti. Misalnya ID barang integer, terus variabel kedua itu nama barang, tipe datanya varchar 30 deh. Terus kita enter. Terus di sini aku akan buat namanya variabel dan. Terus kita kasih nilai default itu 0. Jadi di variabel salah ketik, variabel dan. Terus integer nilai default 0. Jadi di variabel dan ini gini. Aku mau jelasin dulu ya. Untuk buat ini yang aku bilang tadi tuh, untuk membuat ini data ini ke dalam tabel laporan penjualan, tapi yang direkap tuh semua ID barang itu kita harus melakukan namanya itu iterasi ke dalam setiap baris di tabel transaksi ini. Nah, untuk melakukan iterasi kan kita perlu loop tuh. Jadi di sini aku bakal pakai while loop.
dimana nanti variable dan ini akan menjadi penanda akhir dari loop tersebut. Oke, langsung kita enter. Kita declare lagi. Nah, di sini kita akan declare kursor. Di sini aku akan buat kursor nama itu record barang. Nah, sini kursor for select ID barang, nama barang, from tabel barang, order by ID barang. Oke, jadi di sini kursor ini, kursor record barang ini dia akan nge-select, dia akan mengambil data ID barang dan nama barang dari tabel barang gitu. Oke, jadi gitu aja. Baru kita enter. Nah, sini baru kita declare ininya, handler for SQL state 02000, kita set dan sama dengan 1. Oke, jadi di sini tuh aku ngedeclare nama itu handler for SQL state. SQL state 2000 di sini ini artinya tuh end of file. Jadi kalau iterasinya tuh udah mencapai end of file atau sudah sampai akhir, dia tuh akan mengubah variable dan-nya menjadi 1. Kalau ini kan masih 0 tadi. Oke. Baru kita enter. Nah, di sini untuk menggunakan kursor kita harus menggunakan sintaks open dulu. Kita open record barang. Nah, di sini baru kita lakukan iterasi baris per baris pada tabel transaksi gitu. Oke, jadi while not done, do. Nah, jadi selama done-nya ini selama while ini true, done ini kan 0 nih, 0 to false. Jadi kita kasih not di sini, jadi dianggap itu 1 di sini. Jadi selama ini true, kita do. Oke, terus kita pakai di sini fetch. Fetch ini cara untuk memasukkan data ke dalam kursor ya, itu di barang ini adalah nama barang. Oke, jadi di fetch ini jadi gunanya ini kan kursor ini kan nge-select ID barang dan nama barang. Nah, di fetch itu jadi data yang disimpan ini ID barang nama barang tuh akan dikirimkan ke variabel ID barang dan nama barang yang udah kita deklarasiin di sini. Oke, baru kita enter. Nah, misalnya if not done, do. Jadi kalau misalnya done-nya masih 0, kok dan kita then, if itu then ya pasangannya. Dan then kita call, kita akan nge-call prosedur ini. Nah, ini prosedur hitung hasil. Terus parameternya ID barang yang pertama. Terus ini variabel kedua itu jumlah stok terjual. Terus jumlah keuntungan dan jumlah transaksi. Oke, kita enter. Nah, setelah kita dapat hitung hasilnya, baru kita masukin ke dalam tabel ini, tabel laporan penjualan ya. Jadi insert into tabel laporan penjualan. Terus aku mau masukin itu ke kolom ID barang, nama barang, stok terjual, total keuntungan, dan total transaksi. Nah, terus kita kasih nilainya. Ini misalnya parameter ID barang tuh nilainya tuh harusnya ID barang ya. Terus nama barang, kita masukin nama barang. Terus ini total keuntungan, kita kasih ini variable out di sini ya. Total keuntungan ya? Kan dong, ini masih ada stok terjual. Jadi di sini stok terjualnya aku kasih ini bakal aku masukin nilai dari parameter jumlah stok terjual.
jumlah underscore stok underscore terjual, terus parameter ini total keuntungan. Aku pakai parameter kalau aku masuk nilai dari variabel jumlah keuntungan. Terus yang terakhir total transaksi, bakal aku masuk nilai dari variabel jumlah transaksi. Oke, baru selesai. Baru kita ingat step if harus ada end if. Oke, nah kalau kita udah selesai menggunakan kursor, kita harus nge-close kursor tersebut ya. Kita close record barang, terus kita baru end prosedurnya. Oke, berhasil. Kita set lagi dalam tanda titik koma. Nah, di sini kita mau ngetes ini. Kita call, sabar dulu, kita select dulu. Kita pastikan kalau laporan penjualan ini masih kosong. Oke, empty set masih kosong ya. Kalau kita call prosedur ini buat laporan, apa yang akan terjadi? Call buat laporan. Oke. Ini udah ada spoiler ya, 5 baris efek, anjay. Kalau kita select, jangan deh. Kita lihat laporan, tabel laporan penjualannya. Tadi akan kosong tuh. Setelah kita call ini, call prosedur buat laporan, kita enter. Nah, udah ada isi ya. Udah ada isinya, udah ada rekapan setiap barang yang terjual di sini. Misalnya ini buku tulis 8, terus total keuntungannya 56.000, termasuk 3. Oke. Udah ya. Jadi di sini tabel laporan penjualan itu udah berhasil diisi dengan laporan penjualan dari tiap-tiap barangnya. Oke, karena kita udah berhasil mengisi ini tabel laporan penjualan ini dengan prosedur buat laporan yang menggunakan kursor. Menggunakan kursor ini. Jadi video ini sekian dulu. Terima kasih sudah menonton, semoga membantu. Oke.